Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok tim B1 akan menampilkan persidangan perkara WAIN prestasi dalam jangka waktu kurang lebih 75 menit. Kasus ini bermula pada tanggal 18 Agustus 2018 pada saat pertemuan kedua belah pihak di antara Fadjul Jailani dengan Bambang Siswanto untuk melakukan transaksi sewa-menyewa sawah. Fadjul Jailani sebagai pemilik sawah, sedangkan Bambang Siswanto sebagai penyewa sawah. Pada awalnya, Bambang Siswanto menjanjikan kepada Fadjul Jailani akan membayar sewa sawah selama 1 tahun seharga 100 juta rupiah. Pada tanggal 20 Januari 2019, Bambang Siswanto tidak memenuhi perjanjian sebagaimana yang telah ia janjikan kepada Fadjul Jailani yang akan membayar sewa sawahnya, sehingga Fadjul Jailani merasa dirugikan. Setelah itu, Bambang Siswanto melakukan negosiasi kepada Fadjul Jailani akan membayar sewa sawah pada tanggal 21 Agustus 2019 pada saat panen kedua. Namun, lagi-lagi Bambang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ia janjikan kepada Fadjul Jailani pada saat negosiasi. Bagaimanakah kelanjutan perkara ini? Apakah gugatan yang diajukan oleh Fadjul Jailani yang akan diterima dan dikabulkan, ataukah tergugat yang akan memenangkan perkara ini? Kepada Dewan Juri yang kami hormati dan kepada Ibu Ina Fauziana Ngazizah yang kami hormati, dan tak lupa kepada para Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib persidangan memberi mohon hadirin untuk diperhatikan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua hadirin berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang. 3.
3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan. 8. Pengambilan data rekaman suara atau rekaman TV harus melalui izin terlebih dahulu kepada ketua sidang. 9. Siapapun di dalam sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberikan peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penutupan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38-G/2019/PN-GDS antara pihak penggugat Fadilul Janani melawan tergugat Bambang Siswanto pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2019. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi demi kelancaran persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hakim anggota sudah siap? Siap, Panitera sudah siap? Siap, Majelis. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38-G/2019/PN-KDS antara pihak penggugat Fadilul Jailani melawan tergugat Bambang Siswanto pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada petugas diperintahkan untuk memanggil pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruang sidang. Kepada penggugat dan tergugat dimohon untuk memasuki ruang sidang.
Saudara penggugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Tidak, yang mulia. Saya alihkan kepada kuasa hukum saya. Kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Dalam perkara ini, saya, Nani Istiqomah SHMH, dan Huda Ulil Mustaqim SHMH, saya dari tim advokat atau pengacara pada kantor SIP dan Partner yang berkantor di Jalan Ronggo Warsito, nomor 2 Kudus, adalah kuasa dari penggugat yang juga hadir di samping saya, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2019 akan mendampingi penggugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai majelis. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah membawa surat kuasanya? Tolong dibawa ke depan. Baik, saudara tergugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Saya diwakili dengan kuasa hukum. Ya. Kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saya Guru Sarjana SHMKM dan partner saya Muhammad Indra Basraini atas ini bertindak sebagai kuasa hukum atas saudara tergugat Bambang Siswanto pada kasus persidangan hari ini. Apakah dua surat kuasanya? Tolong dibawa ke depan. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Betul, ya. Apakah saudara telah memahami isinya?
Itu mulia. Saudara penggugat dan tergugat sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang. Baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Saudara kuasa penggugat apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak, yang mulia. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Tidak, yang mulia. Baik, karena tidak ada yang mengajukan mediator bebas, jadi majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis menunjuk saudara Fatul Faria SH sebagai mediator. Saudara penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Bagaimana saudara kuasa penggugat? Baik, yang mulia, saya setuju. Bagaimana saudara kuasa tergugat? Siap, yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan tanggal berapa, Penetra? Tanggal 7 majelis. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak, yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 7 November 2019 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38/PDTG/2019/PNKTS antara pihak penggugat Fadzul Jelani melawan tergugat Bambang Siswanto pada hari ini tanggal 7 November 2019 menyatakan terduga dan terduga untuk umum. Saudara penggugat Majelis Hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Fatul Faria yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara penggugat dan kuasa penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan Anda? Siap, yang mulia. Kami sangat siap agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, silakan bacakan. Terima kasih, yang mulia. Surat gugatan manifestasi. Gugatan manifestasi. Kepada yang menghormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus di Kudus, dengan hormat kami yang bertanda di bawah ini, Dr. Mustaqim SHMH dan Nani Istiqomah SHMH adalah benar advokat yang bergabung dalam SIP dan Partner yang beralamat di kantor SIP dan Partner Jalan Rombo Warsito nomor 2 Kudus. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 3 Agustus 2019 dan untuk dan atas nama Fadzul Jelani, kerjaan pengusaha alamat di Jalan Sukasana nomor 3 RT 6 RW 1 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, para penggugat hendak mengajukan gugatan kepada Bambang Siswanto, kerjaan petani, alamat Desa Bukamitan, RT 11 RW 2, Kecamatan Batalan, Kabupaten Jember. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan manifestasi sewa menyewa adalah sebagai berikut. Dalam posida 1, bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian sewa menyewa lahan persawahan yang cara pembayarannya dilakukan tidak secara tunai.
2. Bahwa penggugat menyewakan lahan sawahnya kepada tergugat sebagai berikut. A. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018, penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian sewa nyewa lahan pertanian berdasarkan surat perjanjian nomor 1 PDT SPC SW 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh keduanya. Selanjutnya disebut akta perjanjian. B. Perjanjian mana telah menempatkan penggugat sebagai pemberi sewa dan tergugat sebagai pihak penyewa. C. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 penggugat menyewakan lahan sawahnya seluas 2,5 hektar kepada tergugat dengan harga 50 juta selama setengah tahun dengan waktu pembayaran setelah panen tertanggal pada 6 Januari 2019. D. Pada tanggal 6 Januari 2019 tergugat tidak membayarkan uang sewa yang telah dijanjikan. E. Pada tanggal 20 Januari 2019 dilakukan negosiasi oleh pihak penggugat dan tergugat sehingga terjadi kesepakatan bersama antara penggugat memberikan batas maksimal waktu pembayaran tanggal 21 Agustus 2019. F. Pada tanggal 21 Agustus 2019 merupakan waktu setelah musim panen yang kedua sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah sebesar 100 juta rupiah. Dengan kesepakatan bersama antara penggugat memberikan batas maksimal waktu pembayaran pada bulan Agustus dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. D. Namun pada tanggal 21 Agustus 2019 pihak tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya. Bahwa dengan hal tersebut penggugat dianggap telah melakukan suatu prestasi terhadap penggugat. Berdasarkan hal-hal yang telah diberikan di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan. Dalam petitum, 1. Menerima gugatan penggugat. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini. 4. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan bahan prestasi. 5. Menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran biaya sewa sawah secara keseluruhan kepada penggugat secara tunai, yaitu sebesar 100 juta rupiah. 6. Menghukum penggugat untuk membayar uang paksa sebesar 20 juta rupiah karena tergugat lalai dalam melaksanakan isi perjanjian. 7. Membebankan biaya perkara ini kepada tergugat. 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan dari kasasi maupun persen. Subsidi. Apabila majelis hakim pengadilan negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum penggugat, Dalil Mustaqim SHMH dan Nani Istiqomah SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, apakah saudara tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Ya yang mulia, kami tetap pada gugatan tersebut. Saudara tergugat, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Ya yang mulia, saya akan menunjukkan pelajari tentang isi gugatan tersebut dengan dijelaskan hukum ya. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Tentu yang mulia, kami akan membuat jawaban gugatan dan kami mohon waktu 2 minggu. Baik, kuasa hukum penggugat. Keberadaan majelis kami kira waktu 1 minggu sudah cukup. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa kali terang? Tanggal 14 November yang mulia. Baiklah, apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak, majelis. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 14 November 2019. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38 garing PJT G garing 2019 garing PNKTS antara pihak penggugat Fadlur Jelani melawan tergugat Bambang Siswanto pada hari ini tanggal 14 November 2019 dengan ini dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah surat ini sudah
Belum yang mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Menurut yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban tergugat? Jawaban gugatan. Baik, silakan dipersiapkan. Terima kasih. Terima kasih majelis, kami siap membacakan isi jawaban gugatan. Bahwa jawaban tergugat perihal jawaban gugatan putus 13 November 2019 kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 38 dari PDT B garing 2019 dari PN KGS Pengadilan Negeri Kudus di Kudus dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini nama Lulus Sekardiana SHMKM dan Muhammad Rizal Bahraini SHMH pekerjaan advokat. Kami merupakan advokat yang berkantor pada Merdeka & Partner yang bertempat di Jalan Ahmad Dahlan nomor 123 Kudus bertindak untuk dan atas nama tergugat berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 13 November 2019 yaitu nama Bambang Siswanto, pekerjaan petani, alamat Desa Kampung Paitan, RT 11 RW 2 Kecamatan Badar Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dengan ini akan mengajukan jawaban atas gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa apa yang terdapat dalam posita 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. 3. Bahwa benar dalam posita tersebut tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran, namun dikarenakan hingga batas waktu yang diberikan tergugat belum mempunyai pemasukan dari usahanya sehingga tergugat belum bisa melunasi utang tersebut. 4. Bahwa pada posita ke-8 tidak benar jika tergugat melakukan transaksi karena tergugat sudah mempunyai etikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Primer 1. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kami sampaikan jawaban gugatan dan atas perhatian majelis hakim Pengadilan Negeri Kudus kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum tergugat Lulus Sekardiana SHMKM dan Muhammad Rizal Bahraini SHMH. Baik, saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Iya yang mulia, kami akan mengajukan replik. Tapi kami mohon waktu 2 minggu untuk pembuatan replik tersebut. Baik, bagaimana dengan tergugat? Apakah setuju? Perbuatan yang mulia, saya pikir dengan waktu 2 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau 1 minggu untuk membuat replik? Karena waktu 2 minggu itu terlalu lama, maka penggugat diberi waktu 1 minggu untuk membuat replik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 21 November majelis. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak majelis. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 21 November 2019. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38/G/2019/PN antara pihak penggugat Fajrul Jelani melawan tergugat Bambang Siswanto pada hari ini tanggal 21 November 2019 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, majelis. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian?
Belum, Yang Mulia, kami mohon izin menetapkan. Baiklah, saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik penggugat? Siap Yang Mulia, kami telah mempersiapkannya. Baik, silakan dipersiapkan. Terima kasih Yang Mulia. Replik penggugat Kudus 20 November 2019. Hal replik. Lampiran replik dalam perkara nomor 38 garis miring PDD G garis miring 2019 garis miring WN Kudus antara Fajrul Jailani sebagai penggugat melawan Bambang Siswanto sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 38 garis miring PDT G garis miring 2019 garis miring PN Kudus Pengadilan Negeri Kudus di Kudus. Dengan hormat untuk dan atas nama penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang telah diuraikan tertanggal 13 November 2019 sebagai berikut. Tentang pokok perkara. 1. Bahwa apa yang dikatakan oleh tergugat pada poin 2 adalah benar. Dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. 2. Bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin ketiga, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah memberikan tambahan jangka waktu sesuai dengan yang telah disepakati. Tetapi tergugat tetap tidak melunasi hutang kepada penggugat. 3. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin keempat, seharusnya tergugat tidak pergi dari rumah walaupun dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak memberikan konfirmasi dalam bentuk apapun kepada penggugat. 4. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin kelima tidak benar adanya karena tergugat secara jelas telah melakukan one prestasi dengan tidak memenuhi pelunasan pembayaran pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Primai 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh jawaban tergugat. 3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan one prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara subsidi atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah saya sampaikan replik dan atas perhatian majelis hakim Pengadilan Negeri Kudus kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Buda Ulil Mustaqim SH, MH dan Nani Istiqomah